Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam semuanya dan selamat datang di acara diskusi kita Urgensi Ratifikasi Konvenan Anti Penghilangan Paksa di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan ketersediaan para pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diskusi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang turut berpartisipasi dalam acara kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat melangsungkan acara ini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Nah, sebelum memasuki acara, marilah kita awali acara dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai, tapi berdoa dapat kita cukupkan. Rasanya nggak afdol ya kalau selama acara saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Mareta yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai diskusi ini, saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu terkait tema diskusi kita pada malam hari ini. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa atau International Convention on Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau ICPAPET sendiri itu merupakan salah satu konvenan HAM yang dirumuskan oleh PBB. Nah, konvenan ICPAPET ini sendiri menjadi dasar bagi negara-negara anggota untuk mencari keadilan atas pelanggaran HAM, khususnya itu pada kasus penghilangan orang-orang secara paksa. Diskusi ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu pelanggaran HAM yang belum mendapatkan penanganan secara maksimal. Nah, diskusi kali ini fokus terhadap urgensi untuk meratifikasi ICPAPET di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, isu terkait penghilangan orang secara paksa sendiri itu merupakan bentuk dari pelanggaran HAM, yaitu adanya perampasan kebebasan bagi individu untuk dapat hidup. Pada diskusi kali ini, materi akan diisi oleh 3 pembicara yang akan menyampaikan perspektifnya masing-masing nih terkait tema diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kemudian pemaparan materi akan dibagi ke dalam 3 sesi dan diakhiri dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan para pemateri di akhir nanti. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Aurora Desta Almira. Kak Aurora sendiri itu merupakan mahasiswi HIUB 2021 dan akan menyampaikan materi terkait gambaran umum ICPAPET sebagai konvenan HAM internasional. Apakah Kak Aurora sudah ada di dalam Zoom? Sudah. Oh ya, baik, kepada Kak Aurora dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Aurora Desa Almira. Seperti yang telah disebutkan, saya merupakan mahasiswi Prodi Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya, yang nantinya akan memberikan gambaran umum atau sebagai pengantar gitu ya terkait topik diskusi kita pada malam hari ini. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak Aurora. Selanjutnya mungkin langsung pemaparan materi dari Kak Aurora saja. Kepada teman-teman operator, dipersilakan untuk share screen PPT materi dari Kak Aurora ya. Baik, kepada Kak Aurora, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan juga kepada Ibu Sari selaku Ditjen HAM yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya merasa sangat terhormat, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang lainnya, yaitu terdapat Kak Zidan, selaku Dirjen Agitasi dan Propaganda dari Eksekutif Mahasiswa, serta teman-teman semua yang berkenan untuk meluangkan waktu pada malam hari ini. Di sini saya eh, sebagai tidak hanya akan memaparkan materi sebagai mahasiswa saja, namun juga bisa dikatakan sebagai masyarakat sipil gitu ya, tentang konvensi internasional eh, yang kita kenal sebagai ICPAPET atau kepanjangannya adalah Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearance.
Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Oke, eh, dari definisinya sendiri mengenai It's Puppet, jadi menurut UNHCR, UN It's Puppet itu merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang dirancang oleh PBB untuk mencegah dan menangani kasus-kasus penyerangan paksa yang sering terjadi di berbagai negara. Dan sebenarnya instrumen HAM internasional itu terdapat 9. Nah, salah satunya adalah It's Puppet. Pasca diresmikannya konvenan ini, itu juga menurut informasi yang saya dapatkan, hingga saat ini itu terdapat lebih dari 70 negara yang telah meratifikasi, serta terdapat 98 negara kalau tidak salah yang telah menandatangani. Lalu kemudian apa itu penghilangan paksa gitu ya? Dan penghilangan paksa itu nama lainnya sendiri adalah enforced disappearance atau kasus di mana terdapat orang yang secara tiba-tiba ditangkap, kemudian atau diculik, ditahan untuk disiksa, dan nasib maupun keberadaannya itu disembunyikan, maupun secara tidak sengaja menolak mengakui, padahal mengetahui dari kasus tersebut. Nah, hal tersebut itu juga termasuk ke dalam pelanggaran. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui kalau sebelum suatu negara mengadopsi hukum internasional atau mengadopsi its puppet gitu ya, itu harus melalui 3 tahap. Yang pertama kalau tidak salah adalah perundingan atau negosiasi terlebih dahulu, lalu kemudian yang kedua adalah tanda tangan. Negara harus menandatangani terlebih dahulu, lalu kemudian yang ketiga itu baru diratifikasi. Nah, ini menjadikan Covenant itu atau rancangan dari hukum internasional itu seakan memiliki sifat yang kemudian tidak wajib untuk diikuti oleh suatu negara apabila kemudian suatu negara belum meratifikasi kovenan tersebut. Slide selanjutnya. Nah, kemudian apa tujuan dari It's Puppet gitu ya? It's Puppet itu bertujuan untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum. Intinya adalah hukum ini itu sebagai upaya penuntasan kasus penghilangan paksa. Dan ini juga mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh baik kelompok, individu, agen, atau bahkan pemerintah yang secara diam-diam menangkap, menculik, atau menahan seseorang, atau bahkan menolak untuk mengakui tindakan terkait gitu atau menyembunyikan keberadaan korban, itu juga termasuk pelanggaran. Kemudian bagaimana keharusan atau kewajiban negara terhadap kovenan ini gitu ya. Pada dasarnya ini juga hal umum untuk diketahui ya, bahwa negara itu berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh warga negaranya. Nah, berdasarkan ISPAPET, negara yang meratifikasi itu tentu saja akan secara langsung terikat dengan kovenan ini. Dan pada intinya, apabila negara telah terikat, itu harus yang pertama melarang dan mengkriminalisasi tindakan eh, kasus penghilangan paksa itu. Terus kemudian negara juga harus menyelidiki kasus hilangnya orang atau korban secara cepat atau seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga juga negara harus membawa pelaku ke pengadilan meskipun ya apapun itu background-nya. Dan keempat, eh, negara tentu saja harus memberikan kompensasi terhadap korban, yang mana tentu saja negara itu harus memberikan keadilan terhadap korban. Dan setahu saya melalui ISPAPE juga korban itu wajib berhak tahu akan apa yang sebenarnya terjadi atau kebenaran di balik dari kasus penghilangan paksa. Nah, tentu saja apabila negara telah meratifikasi ISPAPET, itu wajib untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan. Boleh, next slide. Nah, kemudian uh, menuju pada main topik diskusi kita, kemudian apa hubungannya ISPAPET dengan Indonesia mungkin gitu ya. Nah, Indonesia hingga saat ini itu belum meratifikasi ISPAPET dan perlu diketahui eh, Indonesia itu telah meratifikasi 8 dari 9 konvenan utama dari PBB, namun tidak dengan ISPAPET gitu. Dan
ini menjadi hal yang kemudian dipertanyakan gitu oleh khalayak, oleh masyarakat hingga saat ini gitu. Sedangkan kita juga mengetahui kalau peran Indonesia atau atensi Indonesia dalam mempromosikan penegakan hak asasi manusia itu juga cukup tinggi gitu ya, dengan salah satunya eh, Indonesia yang secara aktif ikut serta dalam keanggotaan hak asasi manusia, organisasi hak asasi manusia, kemudian seringkali melakukan eh, dialog, diplomasi maupun kerjasama tentang hak asasi manusia gitu. Dan kemudian eh, sebelum kemudian ISPAPET ini sebenarnya telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2010, sebenarnya DPR pada tahun 2009 kalau tidak salah itu sempat mengeluarkan 4 rekomendasi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus penghilangan paksa di tahun 97 dan 98 atau yang kita ketahui sebagai peristiwa penculikan aktivis. Nah, salah satu dari rekomendasinya itu adalah ratifikasi ICPAPET sebagai bentuk dukungan dan komitmen untuk menghentikan praktik penghilangan paksa. Dan ratifikasi ini juga pernah masuk sebagai program utama dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di tahun 2011 sampai 2014 sebagai tujuan utamanya tentu saja untuk eh, memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Dan berdasarkan jurnal yang baru-baru ini saya baca, pada tahun 2021 Kemenkumham itu bersama dengan beberapa lembaga lainnya itu sempat menyinggung kembali untuk eh, meratifikasi ICPAPET atau tentang wacana ratifikasi ICPAPET ini. Namun hingga saat ini itu belum terlaksana. Kemudian apa yang menjadikan pentingnya ratifikasi konvenan ini gitu ya? Dan singkatnya mungkin yang paling utama juga adalah terkait kasus penculikan yang mungkin teman-teman di sini juga sempat mengetahui atau sekilas mengetahui tentang penculikan di tahun 97 dan 98. Penculikan aktivis salah satunya. Dan mungkin teman-teman juga berpikiran kalau isu tersebut telah lampau gitu ya, atau isu tersebut adalah isu yang telah lama, lalu untuk apa dibahas kembali gitu. Namun sayangnya bisa dikatakan isu tersebut isu tersebut sebagai kejahatan berkelanjutan gitu teman-teman. Kenapa? Karena eh, dari total 23 kalau tidak salah 20-an korban itu terdapat hingga 13 orang kalau tidak salah itu dinyatakan hilang atau tidak diketahui nasib maupun keberadaannya hingga saat ini gitu. Sedangkan dalam salah satu pasal ISPAPET itu dinyatakan kalau korban kerabat kerabat korbannya ditinggalkan itu berhak mengetahui kebenaran di balik kasus atau em, nasib korban gitu. Dan mengapa kemudian ini menjadi penting untuk dibahas kembali adalah eh, menurut saya tidak ada jaminan gitu ya bagi kita, bagi hak asasi manusia kita ke depannya gitu apabila penghilangan secara paksa itu atau penculikan dan lain sebagainya itu tidak akan terulang kembali di masa depan gitu. Boleh next slide. Nah, mungkin sekian pengantar pembahasan topik kita pada pada malam ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Aurora untuk materinya mengenai ICPAPET tadi sebagai konvenan HAM ya. Jadi konvenan ICPAPET ini tuh sangat penting khususnya untuk mencari keadilan bagi kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada suatu negara. Karena penghilangan orang secara paksa sendiri itu juga merupakan bentuk perampasan kebebasan terhadap seorang individu, serta hal tersebut itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Baik, nah setelah tadi kita udah mendengarkan materi tentang ICPAPET sebagai konvenan HAM secara general, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik pada satu negara aja nih. Seperti tema diskusi kita pada malam hari ini yaitu urgensi ratifikasi ICPAPET di Indonesia. Nah, pemaparan materi kedua ini akan disampaikan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sari Puspitawati. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu ya Bu. Eh, Ibu Sari sendiri tuh mungkin boleh teman operator boleh untuk share screen CV dari Ibu Sari.
Mungkin dari teman operator sendiri ada uh, halangan kendala terkait share screen CV. Mungkin saya bacakan saja ya Ibu. Jadi Ibu Sari sendiri merupakan seorang analis kebijakan ahli media, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam pengalamannya Ibu Sari sudah melakukan pencapaian seperti melakukan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pelayanan publik berbasis HAM, kemudian adanya tergabung dalam kajian rancangan undang-undang pengadilan HAM. Lalu yang ketiga adalah kajian pengumpulan bagan revisi undang-undang tentang hak asasi manusia, kemudian analisis rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan militer, kemudian analisis rancangan peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama dan rancangan pengaturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, rancangan undang-undang tentang pengesahan konvensi tentang penghilangan secara paksa. Eh, Mungkin Ibu Sari ini sudah banyak berpengalaman tentang eh, menangani pelanggaran yang terjadi pada HAM, khususnya penghilangan secara paksa gitu ya Bu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman sudah mungkin tidak sabar bertemu dengan Ibu Sari. Untuk Ibu Sarinya sendiri apa sudah ada di Zoom? Sudah, Mbak. Ya baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Itu Ibu, monggo untuk perkenalan diri terlebih dahulu dari Ibu. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari Universitas Brawijaya, khususnya dari Fakultas HI ya. Makasih untuk adik-adik. Mungkin saya panggil adik-adik ya atau Mbak, Mbak-mbak dan Mas-mas untuk undangannya. Topiknya sangat menarik. Insya Allah kita bisa, khususnya saya bisa menyampaikan perkembangan update-nya ya terkait tentang isu ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini. Ya, Mbak Fitri. Mungkin sebelum materi dimulai, bagi teman-teman yang bisa untuk on cam, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Sari, dan bagi teman-teman operator, sudah. Mbak Moderator, eh, tadi mungkin udah sampai sedikit terkait ya CV Satgasga. Terakhir 2021 itu saya kepala SUM. Sejak 2000 sudah fungsional semua sehingga saya sekarang analis kebijakan ahli yang disampaikan dari Universitas Brawijaya. Ya, eh, ini sebelum kita masuk ke topik yang CPID, kami pemerintah bilangnya singkatannya CPID, CPID, adik-adik, mbak-mbak dan mas-mas ya, untuk penyingkatan dari Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Mungkin kita ke sini dulu sebelum masuk ke topik itu. Jadi pada dasarnya para pemangku kepentingan itu terdiri dari dua pemangku kewajiban itu sendiri, yaitu dalam hal ini negara dan pemerintah dalam P5 HAM. Kemudian di satu sisi ada juga pemangku hak, yaitu individu maupun kelompok. Nah, apakah adik-adik atau Mas dan Mbak tahu apa sih 4 P5 HAM itu? Boleh nggak kita saling ini? Saya pengen tahu P5 HAM, ada yang paham nggak apa sih P5 HAM itu? Nyumbang ini apa menjawab? Ya udah kita langsung. Jadi P5 HAM ini ya siap. Oke, lanjut ya. P5 HAM ini adalah menjadi pemangku kewajiban dari negara dan pemerintah ya dalam hal hak asasi manusia. Kita langsung next aja deh.
pemangku hak itu adalah yang mempunyai hak. Ya, P5HAM ini ya next. P5HAM ini terdiri dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan untuk tanggung jawab negara dalam hal hak asasi manusia. Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28G ayat 2. Jadi kita menyingkatnya P5HAM karena ada P-nya ada 5. Mulai dari penghormatan, to respect, perlindungan, to protect, pemenuhan, to fulfill, penegakan, to enforce, dan pemajuan, to promote. Dalam hal ini pemerintah ya harus mempunyai tanggung jawab tentang P5HAM. Apa sih penghormatan itu? Ya, berarti negara harus bertanggung jawab memastikan warga negaranya saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Seperti kita ketahui, kita mempunyai hak, tapi kita juga di satu sisi secara bersamaan kita juga harus menghargai hak asasi manusia dari orang lain, begitu. Kemudian perlindungan atau to protect. Dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran HAM. Khususnya dalam konteks sekarang nih topik yang kita angkat adalah penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Contohnya ini sebagai contohnya penyiksaan ataupun penghilangan paksa ya sebagai contohnya. Kemudian pemenuhan, to fulfill. Berarti negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak warga negara. Pemenuhan itu macam-macam ya. Ini kan secara general dulu ya dalam konteks general. Pemenuhan itu bisa dalam pemenuhan hak kesehatan, pemenuhan hak pendidikan, termasuk pemenuhan dari jaminan adanya pelanggaran HAM. Kemudian penegakan, berarti negara bertanggung jawab untuk menegakkan dan memulihkan apabila terjadinya pelanggaran HAM. Dalam konteks salah satu contohnya penyiksaan ataupun penghilangan paksa. Pemajuan berarti negara bertanggung jawab memastikan adanya peningkatan implementasi HAM. Jadi pemenuhannya ada progres, ada peningkatan seperti itu ya. Next. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya sama Mbak Aurora ya, bahwa instrumen HAM internasional kita sudah meratifikasi 8 instrumen HAM internasional. Mulai dari Kovenan Hak Ekososbud, sudah kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, kemudian Kovenan Internasional Hak Sipol atau kita singkat dalam bahasa Inggrisnya ICCPR, kita sudah ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, kemudian penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, itu sudah lebih dulu lagi malah tahun 98 ya, Undang-Undang Nomor 5. Selanjutnya ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999. Kemudian ada konvensi hak penyandang disabilitas, sudah kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Kemudian ada Konvensi Perlindungan Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012, dan Konvensi Hak Anak atau CRC kalau kita singkat dalam bahasa Inggrisnya ya, melalui Kepres, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Nah, ada satu kovenan yang belum kita ratifikasi. 8 ini sudah ada tinggal satu sebenarnya pemerintah Indonesia. Apa itu ya ini? Kalau kita singkat adalah Konvensi CPID. Kalau di pemerintah ya kita menyingkatnya, yaitu perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Ya, X. Ya, apa sih sebenarnya isi-isi pokok dari konvensi CPID? Mungkin adik-adik sebagian juga sudah ada yang tahu ya. Ada terdiri dari tujuannya itu melindungi setiap orang dari praktek kejahatan penghilangan paksa, sehingga tercipta rasa aman dan terhadap ancaman yang harus memaksa berbuat ataupun tidak berbuat. Jadi itu sebenarnya bentuk perlindungan sehingga menimbulkan rasa aman. Tujuan dari CPID ini. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa? Yaitu pencegahan, pemberantasan, dan juga menghukum pelaku. Tidak ada lagi kasus-kasus penghilangan paksa. Dan juga menerapkan prinsip tidak berlaku surut. Kewajiban negara pihak itu seperti apa? Yaitu mulai dalam hal tentunya adalah penegakan hukum ya. Mulai dari membawa pihak yang dalam hal ini pelaku ya, yang bertanggung jawab ke pengadilan, kemudian klarifikasi dan identifikasi pelaku,
dan juga endingnya adalah pemulihan untuk korban ya, dan juga mengambil langkah-langkah konkret pencegahan tidak ada lagi terjadi kasus-kasus penghilangan paksa. Kemudian yang keempat adalah deklarasi atau pernyataan. Jadi konvensi CPID ini bisa juga negara pihak itu nanti misalnya kita Indonesia meratifikasi, bisa juga ada hal-hal yang tidak diadopsi semuanya gitu. Jadi ada semacam pengecualian misalnya pasal berapa yang ini yang tidak kita adopsi seperti itu. Ya, next. Ya, urgensi ratifikasi konvensi CPID sejauh mana sih urgennya istilahnya gitu. Nah, sebenarnya tentunya adalah ratifikasi konvensi PID ini sangat penting ya, sangat urgent kalau kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga mendorong untuk ratifikasi PID yaitu sebagai upaya pencegahan agar kasus-kasus penghilangan paksa tidak terjadi lagi di masa depan datang. Kemudian sebagai wujud komitmen tentunya dalam hal ini sejalan dengan amanat pasal 2 TAP MPR ya nomor 27 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian sangat penting karena kita masih terbatas pengaturan tentang penghilangan paksa. Walaupun ada di hukum nasional kita, namun belum memenuhi standar internasional. Gitu. Nah, kebetulan di KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah ada mengatur khususnya di pasal 599 di mana penghilangan paksa itu tindak pidana terkait penghilangan paksa masuk ke dalam salah satu tindak pidana terhadap kemanusiaan, yaitu di butir B ya. Nanti teman-teman bisa membacanya. Ya, next. Nah, penting ini saya sampaikan ada sejarah sebenarnya tadi juga sempat disinggung juga ya dengan Mbak Aurora, yaitu sebenarnya tentang urgensi ratifikasi CPI ini sejalan dengan butir keempat ya rekomendasi Pansus DPR pada tahun 2009 yang sebenarnya sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi CPID ini. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Bapak Martin Natalegawa atas nama pemerintah Indonesia sudah sign ya, menandatangani ini. Sign itu beda dengan ratifikasi ya, baru sign. Artinya kan sudah ada komitmen sebenarnya ya. Konvensi CPID ini pada tahun 2010 khusus tepatnya 27 September 2010. Jadi penandatangan konvensi ini sudah menunjukkan adanya komitmen Indonesia terhadap konvensi CPID. Nah, dari 2010 ini sudah ditindaklanjuti lagi pada tahun 2013. Dalam hal ini pemerintah pada saat itu adalah Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian pemerakasanya bersama tentunya Kementerian Hukum dan HAM ya. Karena Kementerian Hukum dan HAM kan adalah salah satu tusinya adalah merancang seluruh peraturan perundangan dan juga rancangan naskah akademik ya. Merampungkan RUU tentang pengesahan CPID dan menyampaikan rancangan tersebut kepada Ketua DPR. Namun pengesahan RUU pada saat itu ditunda oleh DPR karena dirasakan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Jadi sedikit gantung ya sebenarnya pada saat itu usulan ratifikasi CPID sebenarnya pada tahun 2013 sudah berjalan, namun sampai masa berakhirnya masa kerja DPR RI pada saat itu sampai di 2014 pembahasan RUU itu tidak berlanjut kembali, jadi tidak terlaksana gitu. Next. Nah, karena 2014 mandek ya, akhirnya pemerintah dalam hal ini empat kementerian lembaga khususnya dalam hal ini salah satunya Kemenkumham pada awal tahun 2021 mulai mengadakan beberapa kali rapat koordinasi ya antar pimpinan tinggi untuk menindaklanjuti proses ratifikasi CPID yang sempat tertunda di 2014 pada saat itu. Jadi kita
kembali melakukan penunjukan siapa nih kementerian yang menjadi pemrakarsa. Kalau yang di tahun 2013, kementerian pemrakarsanya adalah Kemlu. Nah, kebetulan di tahun 2021, kami khususnya di Jenham, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, diberikan rekomendasi oleh Kemenpolhukam untuk menjadi Kementerian Pemrakarsa untuk memproses kembali usulan ratifikasi CPED bersama Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian pendamping gitu. Itu ditetapkan pada April 2021. Selanjutnya Kemenkumham dalam hal ini Dijen HAM, Dijen PP dan BPHN melakukan serangkaian kegiatan rapat-rapat penyusunan izin prakarsa terkait RUU tentang pengesahan ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa ini. Mulai dari melakukan penyiapan naskah akademik, penyelarasan sampai akhir, kemudian menyusun konsep awal lagi RUU CPID, karena kan RUU CPID yang lama yang pada versi 2014 perlu dipenyesuaian lagi sesuai arah kebijakan pemerintah pada tahun 2021, sehingga kita perlu menyusun kembali RUU CPID diselaraskan kembali sesuai arah kebijakan pemerintah di 2021. Kemudian membentuk panitia antar kementerian dan antar non kementerian, menyelenggarakan rapat, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi RUU-nya. Kemudian kami di Kemenkumham menyampaikan surat melalui Menteri Hukum dan HAM menyampaikan surat ke Menlu terkait permintaan untuk penyampaian RUU CPID yang sudah diratifikasi kepada Presiden. Jadi karena ini adalah ratifikasi instrumen internasional, tetap alurnya tetap di Kemlu yang untuk menyampaikan kepada Presiden, walaupun Kementerian Pemrakarsanya adalah Kemenkumham. Sehingga pada Juli 2021 naskah akademik yang sudah diselesaikan, kemudian RUU yang sudah diharmonisasikan, kita sampaikan nih kepada Kemlu untuk diusulkan kepada Pak Presiden untuk mendapatkan izin prakarsa di Juli 2021. Next. Ya, selanjutnya Kemlu nih menindaklanjuti, menyampaikan kembali kepada Presiden untuk mendapatkan izin prakarsa, ya. Mulai yang tadi mulai dari naskah akademik dan RUU yang sudah siap masuk di Presiden di Agustus 2021, Pak. Kemudian di Oktober 2021 turunlah Presiden memberikan izin prakarsa untuk penyusunan RUU pengesahan CPID ini. Ditindaklanjuti lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM karena ada Kemenkumham adalah pemrakarsanya, bersama-sama mengundang kementerian lembaga yang terkait, mengundang kementerian lembaga terkait nih, salah satunya adalah Kementerian Pertahanan, ya, yang akan terkait erat terhadap dampak ratifikasi CPID ini. Itu terjadi di November sampai dengan Desember awal. Kemudian Menkumham kembali lagi mengirim surat ke Menlu untuk penyampaian RUU yang sudah melalui proses rapat TAK sehingga supaya diajukan kepada Pak Presiden untuk mendapatkan supres atau surat Presiden. Nah, sehingga pada Desember awal 2021 sudah ditindaklanjuti oleh Kemlu kepada Pak Presiden. Next, lanjut. Supres akhirnya turun. Ya, next. Ya, ini akhirnya sebelum turun Kementerian Negara melalui Kemenseknek itu perlu juga sebelum turun Supres perlu 4 paraf menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, dan Menteri Polhukam untuk bisa diberikan parafnya ke Setnek ya, April di 2022. Nah, ini udah berganti tahun ya, karena kan terakhir itu tadi Desember 2021. Jadi prosesnya memang sangat perlu cukup waktu ya untuk proses pengajuan untuk RUU CPID ini. Nah, supres ratifikasi CPID ini akhirnya turun melalui kepada Ketua DPR. Nah, pada akhir April 2022. Ya, inti surat dari RUU tersebut untuk bisa dibicarakan dulu terlebih dahulu di sidang DPR. Kemudian dan menugaskan 4 kementerian tersebut mewakili pemerintah untuk mengikuti rapat pembahasan RUU dengan
Komisi 1 DPR RI. Nah, akhirnya naskah RUU CPID itu masuk ke BAMUS, Badan Musyawarah DPR RI, sejak Mei, dan RDP atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal ini 4 kementerian dengan Komisi 1 DPR sudah terjadi pada tanggal 31 Januari 2023. Nah, selama 2023 itu Komisi 1 DPR selalu melaksanakan RDP ya. Jadi baik RDP mengundang pemerintah dalam hal ini 4 kementerian yang terkait maupun juga akademisi diundang, kemudian non pemerintah ini seperti kayak Badan Komnas HAM yang turut diundang untuk memberikan masukan dampak-dampak dari jika kita Indonesia meratifikasi CPID, kemudian apa yang harus kita lakukan, itu sampai berlanjut pada tahun 2024 ini. Jadi prosesnya masih pembahasan di DPR ya, adik-adik, seperti itu. Ya, next. Nah, apa sih manfaat dari ratifikasi CPID ini? Tentunya akan memperkuat dan merealisasi kebijakan Presiden tentang pelanggaran HAM berat, di mana kan seperti yang kita tahu banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas ya, misalnya kayak kasus-kasus penghilangan paksa, Tanjung Priuk, kemudian juga kasus Trisakti ya, kan teman-teman sudah tahu. Ini yang harus untuk mengakui misalnya dan memulihkan hak-hak korban, kemudian pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan menjamin tidak ada keberulangan ya. Kemudian apalagi sih manfaat dari ratifikasi CPI ini nih? Memperkuat dan melengkapi peran dan capaian Indonesia di level global ya, di mana Indonesia kan sudah dipercaya melakukan kemarin rapat G20, kemudian Indonesia juga sempat menjadi ketua ASEAN, dan juga Indonesia akhirnya juga telah terpilih kembali pada tahun 2024 sudah terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dah. Dan dengan kita melengkapi meratifikasi konvensi CPID ini, kan karena tadi kurang satu ya, CPID ini belum kita ratifikasi, maka akan melengkapi komitmen kita, pemerintah Indonesia, terhadap semua instrumen HAM utama PBB. Ya, next. Ya. Apa aja kewajiban pasca jika nanti Indonesia meratifikasi konvensi CPID ini? Tentunya Indonesia harus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Dan yang kedua, mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada di dalam konvensi CPID dalam program-program pembangunan nasional. Dan tentunya kita tahu, pasca kita sudah meratifikasi suatu konvensi HAM internasional, itu kita harus memberikan laporan periodik implementasi ini kepada Dewan HAM PBB. Ya, next. Nah, ini lebih konkretnya ya, seperti apa sih peran dan tanggung jawab Indonesia apabila telah menjadi negara pihak yang meratifikasi konvensi CPID. Nah, ini detailnya. Tentunya negara harus menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan bunyi di dalam hukum positif kita dan hukum pidana kita. Kemudian negara berkewajiban melawan segala bentuk kekebalan hukum, bahwa jadi tidak ada impunitas ya. Siapa yang bersalah tentu harus segera diproses di pengadilan. Memerlukan langkah-langkah yang konkret, tindakan-tindakan penghilangan paksa, dan bertindak proses ke pengadilan lah, pokoknya yang bersalah untuk segera diproses pengadilan. Tidak ada impunitas intinya dari poin kedua ini. Yang ketiga adalah negara bertanggung jawab terhadap hak-hak korban, yaitu yang tidak kalah penting adalah tentunya pemulihan hak-hak korban. Yang keempat adalah sama, ini lebih konkretnya ya, hak-hak korban itu apa aja, yaitu tentunya selama ini kan banyak korban yang belum mendapatkan pemulihan secara komprehensif, ada juga korban yang belum mendapatkan pemulihan padahal dia korban tapi belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Nah, inilah pentingnya apabila Indonesia sudah meratifikasi CPID ini, artinya semua ini, 4 poin ini harus dilaksanakan. Ya, next. Tantangan apa sih yang
pasca kita meratifikasi nanti, tentunya kita harus menjelaskan posisi nasional kita mengenai penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penghilangan paksa. Kemudian kita harus mempunyai suatu mekanisme perlindungan yang efektif ya terhadap pelapor, saksi, keluarga, kan kuasa hukumnya dari pihak-pihak yang hilang. Jadi eh, yang terlibat dalam pendidikan, segala ancaman, penganiayaan, intimidasi itu harus menjadi konsekuensi pelaporan di Komite Penghilangan Paksa ini. Nanti kalau seandainya Indonesia sudah meratifikasi. Kemudian mengadopsi pengaturan-pengaturan yang lebih jelas dan konkret ya istilahnya, harus bisa mempidanakan pelaku penghilangan paksa ini dan melakukan investigasi apabila setiap ada dugaan-dugaan penghilangan paksa. Dan tentunya yang tadi tidak kalah penting adalah pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Ya, next. Nah, ratifikasi SPID ini intinya adalah ratifikasi SPID ini nanti yang akan yang sudah diusulkan, bukan yang akan. Sebenarnya itu sudah bunyi di dalam usulan RUU CPID kita di DPR adalah ini bahwa CPID ratifikasi ini berlaku sejak disahkannya CPID melalui Undang-Undang Konvensi dan tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Jadi tidak menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang lalu. Intinya CPID ini lebih mencegah dan menjamin tidak ada keberulangan kembali kasus-kasus tindak penghilangan paksa. Jadi tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Ya, next. Bagaimana peluang kita Indonesia meratifikasi konvensi SPID ini? Ya sebenarnya peluangnya udah ada, sangat besar. Kita udah melakukan upaya kok pemerintah dalam hal ini khususnya 4 kementerian, Kemenkumham, Kementerian Pertahanan, Kemenpolhukam, dan Kemlu dalam hal ini sebagai bagian dari yang mewakili pemerintah sudah mendorong ratifikasi CPI ini udah 2 kali loh gitu loh. Terakhir 2021 ini sampai 2024 nih sebenarnya ketok palunya tinggal di DPR nih gitu. Jadi ini sudah ada peluang itu sudah ada gitu. Namun memang butuh ada tantangan yang besar dan juga perlu komitmen dari seluruh komponen. Jadi bukan cuma pemerintah saja, jadi non pemerintah, jadi semua yang terkait lah istilahnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah tentunya dukungan dari masyarakat. Ya. Sepertinya udah selesai. Ya, jadi demikian adik-adik, Mas dan Mbak, paparan saya. Semoga sudah ada ya bayangan perkembangan sejauh mana sih perkembangan dari ratifikasi konvensi CPID ini atau perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Nanti kita bisa berdiskusi ya, nanti di sesi diskusi. Demikian Mbak Moderator, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Sari atas penyampaian materinya yang sangat insightful sekali tadi. Mungkin saya izin untuk menyimpulkan sedikit ya Ibu terkait tadi materi kedua kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa ICPAPET ini merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum praktik penghilangan paksa. Dan sifatnya retroaktif, jadi tidak menghukum kejadian-kejadian yang sudah berlalu begitu. Non-retroaktif, Mbak. Iya, non-retroaktif. Non-retroaktif, Maaf, tidak maaf Ibu. berlaku surut. Kemudian, namun pada saat ini Indonesia belum meratifikasi, padahal ratifikasi ini seharusnya urgent karena Indonesia juga memiliki tanggung jawab melalui UUD yang berisi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan pada implementasi HAM. Urgensi ratifikasi ini merupakan upaya dalam pencegahan agar kasus-kasus penghilangan secara paksa itu tidak akan terjadi begitu. Dan ratifikasi ini tuh dapat menjadi langkah konkret negara selain amanat pasal 2 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Maka dari itu terkait tidak diratifikasinya ICPAPET ini itu akan mempengaruhi perspektif dunia internasional dalam aspek komitmen penegakan HAM. Nah, sebenarnya peluang bagi Indonesia sendiri untuk meratifikasi konvenan ini itu ada, namun karena beberapa institusi itu juga sudah sempat mendorong, tapi pada saat ini posisinya itu masih sulit karena butuh komitmen dari seluruh komponen negara. Mungkin
Selanjutnya, setelah kita mendengarkan materi dari Ibu Sari, mungkin kita akan memasuki sesi pemaparan materi ketiga pada acara kali ini. Nah, pemaparan ketiga kita pada hari ini juga sangat hebat karena ia merupakan seorang aktivis mahasiswa dari UB yang akan memberikan perspektifnya tentang tantangan apa saja sih yang dihadapi pada saat mengadvokasi keadilan HAM. Untuk teman-teman operator, apa dapat share screen CV pemateri ketiga kita? Eh, oh ya, baik. Mungkin ini adalah CV pemateri ketiga kita pada hari ini, yaitu Kak Muhammad Zidan Akmalana itu merupakan seorang dirjen agitasi dan propaganda eksekutif mahasiswa UB. Kak Zidan sebelumnya itu juga telah menjadi staf ahli Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Nah, berarti Kak Zidan ini sudah lama ya berpartisipasi aktif dalam kegiatan aktivis. Mungkin langsung saja kita ke pemateri ketiga kita. Apakah Kak Zidan sudah ada di dalam Zoom? Oh ya, saya sudah di Zoom. Oke, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk Kak Zidan sendiri bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya, Kak Aurora, kemudian Bu Sari selaku analis kebijakan ahli madya gitu ya, dan kepada moderator pada kesempatan malam hari ini gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Akmalana, biasa dipanggil Zidan. Saya merupakan salah satu mahasiswa ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, angkatan 2022, dan pada kesempatan hari ini, saya diamanahi sebagai Direktur Jenderal Agitasi dan Propaganda Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2024, begitu. Udah kan? Baik, terima kasih Kak Zidan atas perkenalannya. Mungkin langsung lanjut saja ke pemaparan materi bagi Kak Zidan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini memang rasa-rasanya saya tidak memerlukan PowerPoint karena memang saya yakin pada kesempatan agenda hari ini semua yang masuk pada Zoom itu merupakan salah satu atau keseluruhan gitu ya, itu adalah aktivis mahasiswa begitu. Jadi kalau misalkan saya disebut sebagai satu-satunya atau salah satu, memang itu kurang secara real, memang ya urgensi dari mahasiswa itu memang mempunyai beberapa tupoksi begitu ya, termasuk social control, kemudian agent of change gitu ya. Tapi secara harfiah memang aktivis mahasiswa bisa kita manai sebagai seseorang yang memiliki keresahan atau orang yang um, ingin memaparkan visi misinya, entah itu visi misi dari organisasi atau satu komunitas gitu ya. Dan uh, pada kesempatan malam ini juga saya sebenarnya saya juga pengen ini Bu, mencurahkan beberapa keresahan saya kepada kawan-kawan gitu ya di aksi Kamisan atau di beberapa entitas yang memang di sana dia memperjuangkan keadilan HAM gitu. Kita lihat saja di beberapa peristiwa bahwa beberapa senior kami di tahun 98, kemudian di sebelumnya gitu ya di 97 atau sebelum-sebelumnya, katakanlah kalau kita misalkan berbicara pada konteks
Hari Buruh gitu ya. Kan sekarang memang di awal Juni, tapi pada 1 bulan kemarin kami ada namanya hashtag, Bu. Jadi ada namanya hashtag Mei Melawan gitu ya. Jadi pada bulan Mei itu kami melaksanakan salah satu rangkaian di mana dalam fokus isunya kita memperjuangkan kepentingan-kepentingan Hari Buruh gitu. Di mana salah satu tokoh di sana itu kita sebut saja Marsinah gitu ya. Itu di masa lampau memang mendapat salah satu tindakan represif dari pemerintah begitu. Jadi tadi sempat saya dihubungi oleh salah satu kawan saya bahwasanya saya dimintai tolong untuk pada akhirnya memaparkan 2 hal begitu. Yang pertama perihal urgensi daripada ratifikasi konvenan ini. Yang kedua itu perihal menjelaskan salah satu kendala kami dalam mengadvokasi para korban HAM berat gitu ya. Seperti yang dijelaskan pada pemateri sebelum-sebelumnya, saya rasa memang cukup komprehensif gitu ya dari wakil pemerintah, dari Ibu Sari gitu ya, dari salah satu mahasiswa HI begitu. Itu sudah cukup untuk pada akhirnya menjelaskan urgensinya apa bahwa ratifikasi ini perlu diadakan gitu. Tapi dari sudut pandang kami, eh, saya cukup skeptis gitu Bu untuk gimana cara pemerintah itu mensegerakan ratifikasi ini gitu ya. Karena saya rasa ya kalau misalkan kita menganggap urgensinya seperti apa itu sangat penting begitu. Karena ya saya cukup memikirkan bahwa senior-senior kami untuk di tahun-tahun reformasi gitu ya. Itu per hari ini, per detik ini tidak ada kejelasan gitu ya. Tapi saya cukup apa ya, di sisi lain skeptis, tapi saya cukup menaruh harapan besar karena memang ya pada kesempatan kali ini mungkin Bu Sari bisa menyampaikan beberapa keresahan kami kepada wakil pemerintah gitu ya dalam konteks Kementerian eh, Hukum dan HAM gitu. Cuman balik lagi ke proses advokasi kami bahwa kami itu setiap aksi Kamisan di setiap Kamis sore terkadang kalau misalkan di momen-momen tertentu ya memang kita membahas HAM gitu ya. Tapi di momen tertentu kita juga pada akhirnya menyuarakan di momen apa namanya fenomena-fenomena atau peristiwa yang memang itu di luar dari hak asasi manusia gitu. Di aksi Kamisan kami berkumpul kemudian di salah satu tempat entah itu di balai kota atau di tempat-tempat yang sekiranya ramai yang pada akhirnya kita hanya ya tugas kami atau tugas kita gitu ya sebagai mahasiswa sebagai aktivis mahasiswa itu hanya sekedar merawat ingat begitu Bu. Karena ya mulai dari 2007 sampai sekarang pun ya yang saya pertanyakan memang langkah apa yang menjadi itu kepastian kami gitu loh. Toh saya juga nggak begitu yakin ketika apa yang panjenengan Anda jelaskan tadi itu cukup terrealisasi dengan baik karena saya melihat ada beberapa hambatan entah itu alur birokrasinya kemudian prosesnya yang cukup lama dan yang terakhir adalah conflict of interest gitu ya Bu. Dari kami eh, ada beberapa kendala ketika pada akhirnya kita pergi ke Jakarta menemui dengan pemerintah pusat gitu ya untuk kasus HAM segera diselesaikan gitu loh. Kami cukup meminta itu karena ya balik lagi ke apa sih namanya konflik of interest gitu ya. Dengan berkecamuknya konflik kepentingan yang kompleks hari ini gitu ya 2024 apalagi ditabrakan dengan isu-isu pemilu, rasa-rasanya memang banyak sekali kendala gitu ya. Yang itu dari pemerintah atau dari pemerintah daerah gitu ya. Itu ayolah tolong kita panjenengan temui gitu loh. Kami ini yang memang kami berdasar gitu loh. Korbannya ada, keluarga korbannya ada, kemudian proses alurnya di mana hilangnya segala macam itu ada gitu loh. Cuman ya kalau misalkan ditanya perihal advokasi kendalanya seperti apa, ya kami sebenarnya tidak memiliki kendala yang berarti, tapi dari pihak pemangku kebijakan itu memang ya tidak tuntas untuk menyelesaikan hal itu gitu ya. Mungkin itu sedikit yang menjadi pantikan dari saya sebagai yang dimintai tolong untuk dimintai perihal sudut pandang aktivis mahasiswa hari ini seperti apa, ya seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Fitri. Baik, terima kasih banyak Kak Zidan untuk materinya. Eh,
Mungkin ini ya, tadi konfinan ini tuh menjadi penting karena sudah banyak yang sadar begitu akan pentingnya menangani penghilangan orang secara paksa, pelanggaran HAM seperti ini. Eh, dan memperjuangkan HAM ini itu sendiri merupakan kami meminta respon bagi pemerintah atas kejadian pelanggaran HAM yang terjadi, dan merasa bahwa pemerintah ini dan merasa skeptis terhadap pemerintah karena tidak adanya penanganan dan ratifikasi lebih lanjut begitu akan konferensi ICPAPET ini khususnya. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi peserta yang memiliki pertanyaan. Untuk para pemateri kita pada malam hari ini dapat mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Mbak Moderator, boleh saya merespon Mas Zidan tadi? Boleh Ibu. Ya, makasih Mbak Boleh. Moderator, Mbak Fitri. Mas Zidan, saya sih berharap jangan skeptis ya ataupun putus asa. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang terkait, dalam hal ini yang 4 kementerian tadi, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpolhukam, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, sudah berupaya 2 kali loh kami istilahnya mendorong ratifikasi si PID ini. Karena memang tinggal 1 kovenan ini yang belum kita ratifikasi. Namun memang tanpa harus kita pahami ini ada banyak interest, benar, konflik of interest atau unsur politiknya juga sangat tinggi gitu di satu sisi. Dalam hal ini sebenarnya kan yang usulan pertama itu memang mandek di DPR ya. Jadi di pemerintah tuh sebenarnya tugasnya pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga sudah mendorong, sudah mengajukan usul untuk meratifikasi CPID ini sehingga sampai kita berupaya kembali. Kan yang pertama adalah di 2014 ya, 2013 2014 terus mandek di 2014 sampai DPR anggota DPR itu terus berakhir sehingga kita mengajukan lagi rapat-rapat 2021 sampai di 2024 ini masih juga belum ketok palu karena DPR menganggap memang untuk proses meratifikasi suatu konvensi ataupun kovenan HAM internasional itu harus membutuhkan banyak masukan. Dalam hal ini mengundang dalam bentuk RDP ya. Jadi RDP untuk pemerintah, RDP itu dari sisi pemerintah udah diundang nih kami, walaupun kami yang mengusulkan, kami tetap diundang oleh DPR. Kemudian DPR mengundang juga RDP para akademisi dalam hal ini misalnya kayak guru besar Prof. HH ya, Prof. Kristi Harkisnowo dari UI, kemudian dari guru besar juga, setahu saya juga ada beberapa dari universitas negeri lah yang diundang dari akademisi untuk memberikan masukan nih kepada DPR. Jadi kita nih untuk meratifikasi suatu konvensi atau kovenan HAM internasional enggak sembarangan langsung meratifikasi, jadi perlu masukan, mungkin DPR membutuhkan banyak waktu untuk apa yang dampak-dampak konsekuensi apabila nanti kita meratifikasi. Karena di satu sisi kita memang harus bisa pahami banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan melalui mekanisme yudisial ya. Kalau melalui non-yudisial sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan banyak bantuan program-program pemulihan kepada korban dan keluarga korban. Nah, yang sangat diharapkan ini kan yang melalui proses penyelesaian melalui yudisial karena banyak yang pelaku dalam hal ini ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut sehingga haknya korban pun kan kalau memberikan program pemulihan hak korban juga harus membutuhkan suatu keputusan yang ingkrah melalui pengadilan ya. Jadi itulah kendalanya melalui penyelesaian yang secara yudisialnya sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tidak tuntas secara yudisialnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya memang pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan peranan kami yaitu melalui penyusunan RUU dan naskah akademik bersama Kemlu, Kemhan dan Kempolhukam. Tinggal goalnya nih ketok palunya sebenarnya di DPR begitu. Jadi yang seperti saya bilang untuk meratifikasi suatu kovenan ini membutuhkan komitmen dari seluruh komponen, bukan cuma pemerintah, tapi memang bagaimana nih masyarakat mungkin atau mahasiswa akademisi juga bisa mensupport memberikan apa ya memberikan dorongan kepada DPR untuk bisa mengetok palu usulan ratifikasi ini. Sebenarnya itu aja sih.
Demikian ya, Mas Zidan. Jadi tetap semangat karena kami pun pemerintah juga sudah 2 kali mengajukan proses ratifikasi konvensi ini. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin dari Kak Zidan sendiri ada tanggapan terhadap. Oke, dari saya cukup berterima kasih aja Bu bahwa memang ya inilah status quo hari ini gitu, bahwa kondisi aktivis mahasiswa dengan ya segala kompleks undang-undangnya gitu ya, yang mana entah itu kita bicara perihal kebebasan berpendapat atau penghilangan secara paksa, itu memang ya penuh dengan konflik gitu Bu, konflik of interest saya bilang tadi gitu ya. Ya, di sisi lain kami juga menaruh harapan bahwasanya ya kami-kami ini yang memang masih menempuh pendidikan di kampus, ya kami tidak ada kuasa untuk pada akhirnya menentukan kebijakan mana yang lebih wise gitu. Banyak pertimbangan memang. Saya menyadari itu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Zidan. Baik, terima kasih Kak Zidan dan Ibu Sari. Mungkin apa Ibu Sari ada tanggapan atau mungkin sudah cukup Ibu? Sebenarnya kan saya udah menjawab respon Mas Zidan ya. Mungkin kita tunggu dari adik-adik yang lainnya. Mungkin silakan. Ya, Bu, Hah? mungkin dari para peserta jika ada pertanyaan boleh langsung mengaktifkan fitur raise hand. Untuk Miranda Feby boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya, uh, kira-kira apa langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat sipil untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi konvensi ini? Seperti kita tahu bahwasannya dari yang dijelaskan tadi, banyak sekali keuntungan yang dapat diambil apabila dapat meratifikasi konvensi ini. Terima kasih. Baik, Miranda Feby tadi pertanyaannya untuk semua materi atau hanya? Iya, untuk semua materi. Baik, untuk pemateri mungkin bisa langsung menjawab. Baik, mungkin saya dulu boleh ya, Mbak Moderator. Oke, boleh Ya. Bu, monggo. Pada dasarnya kita semua yang di sini bisa berperan untuk bisa mendorong diratifikasinya konvensi CPID. Seperti saya mungkin sebagai ASN ya, yang kebetulan memang menghandle di bagian ratifikasi CPID ini. Jadi kalau di Kumham sebenarnya skup tusinya sudah selesai gitu ya, menyiapkan RUU dan naskah akademiknya gitu loh. Dan kita prosesnya itu tadi kan saya sudah menjelaskan ya, mekanisme proses untuk ratifikasi sangat panjang sampai 2 tahun tuh ya, di 2021 malah lebih 22 tahun, sehingga sampai 2024 nih sebenarnya yang mentoknya itu di DPR sih, karena kita sebenarnya kalau ada lihat tuh kan prosesnya udah menyampaikan ke presidennya di 2022 ya kalau nggak salah tadi. Jadi intinya semua di sini bisa berperan untuk mendorong pemerintah, karena pemerintah skup pemerintah ini secara keseluruhan ya, terutama untuk meratifikasi konvensi internasional ini kan harus melalui proses DPR dan persetujuan presiden tentunya melalui supresnya. Itulah di situ yang dan masyarakat dalam hal ini akademisi sebenarnya mungkin bisa juga menyuarakan melalui demo ya, demo atau tapi kan secara yang baik dan benar ya, menyampaikan, mungkin bisa memberikan masukan melalui ini, karena kan kalau yang RDP itu kan memang terbatas ya, kan kita nggak tahu nih yang diundang oleh Komisi 1 DPR untuk melakukan RDP mana saja. Cuma yang saya ketahui ya, selain dari pemerintah dari kementerian lembaga mengundang juga akademisi, yaitu beberapa dosen guru besar di beberapa universitas negeri ya, ada UI, ada UNPAD kalau nggak salah, saya nggak tahu, mungkin UB juga diundang mewakili. Kemudian juga dari non pemerintah seperti Komnas HAM, Ombudsman, KPAI mungkin juga diundang sudah setahu saya, dan mungkin juga pakar-pakar HAM ya juga sudah diundang oleh
Komisi 1 DPR. Nah, progresnya itu masih RDP, setahu saya di tentang progres ratifikasi CP ini masih RDP di DPR Komisi 1 tepatnya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin dari pemateri yang lain ingin menjawab pertanyaan dari Miranda Feby tentang apa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi konvensi HPAPET ini sendiri. Mungkin saya izin mencoba menjawab ya, sebagai masyarakat sipil gitu atau sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kan disebutkan oleh Kak Zidan juga bahwa mahasiswa itu sebagai seorang agent of change gitu. Dan mungkin salah satu aksi atau salah satu tindakan yang bisa kita lakukan gitu untuk mendorong agar pemerintah segera meratifikasi konvenan ini itu adalah cara yang paling utama menurut saya adalah jangan berhenti untuk terus menyuarakan mengenai hal ini gitu. Karena kalau bisa setelah setelah diskusi ini selesai, jangan berhenti untuk eh, terus membicarakan ini gitu. Agar kenapa? Yang pertama, eh, penyebaran informasi itu tentu saja secara tidak langsung dapat menekan em, pemerintah agar dapat segera meratifikasi ini gitu. Semakin banyaknya diskusi, semakin banyaknya opini, eh, mungkin dapat tercipta polarisasi gitu ya dari situ ya. Nah, tapi itu bukan hal yang negatif gitu menurut saya. Justru hal tersebut itu akan apa ya semakin mendorong pemerintah gitu kembali lagi agar dapat segera mempertimbangkan untuk kemudian dapat meratifikasi konvenan ini gitu. Baik, terima kasih Kak Aurora atas jawabannya. Apa dari Kak Zidan ada tanggapan atau Oke, sedikit yang bisa saya tambahkan gitu ya. Bahwasanya per hari ini memang ya dari saya pribadi, saya pengen mengajak semua kawan-kawan mahasiswa bahwasanya ada dua hal yang kiranya perlu kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu perihal bagaimana caranya kita bisa merawat ingat akan beberapa isu HAM di masa lampau itu tetap pada akhirnya hidup gitu loh, di masyarakat itu tetap hidup isunya gitu. Yang kedua itu perihal bagaimana cara kita membangun kesadaran kolektif di mana ya memang kita ada beberapa disiplin ilmu gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika kita bicara perihal hak asasi manusia, ya maka itu erat kaitannya dengan hak diri kita sendiri, entah itu kita bicara siapa yang dihilangkan, entah mahasiswa atau buruh atau siapapun itu gitu ya. Jadi dua poin yang perlu saya highlight itu yang pertama kita perlu untuk pada akhirnya menaikkan atensi publik atau kesadaran kolektif gitu ya. Terus yang kedua itu perihal ya sebagai mahasiswa kita ada 5 poin gitu ya. Nggak hanya social control tapi agent of change, kemudian the guardian of value gitu ya. Bicara value maka ya erat kaitannya dengan hal-hal yang idealis gitu ya. Terus yang perihal yang kedua tadi ya gimana caranya kita merawat ingat gitu ya. Beberapa kasus HAM di masa lampau, entah itu melalui kajian, infografis atau bisa kita lakukan aksi begitu. Terima kasih. baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin untuk Kak Feby Miranda, apakah sudah cukup atau masih ada tambahan pertanyaan lagi? Untuk saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih. Mungkin dari peserta audiens lain, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Mungkin karena menunggu teman-teman semua, para audiens, mungkin masih menyiapkan pertanyaan. Mungkin saya mau tanya kepada Ibu Sari terlebih dahulu.
Eh, Ibu, apakah dalam waktu yang dekat ini terdapat peluang bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvenan ICPAPET? Ada ya, Mbak, tapi mungkin memang dengan DPR, komposisi anggota DPR ini kan udah mau berakhir ya, pasca kita presiden nanti dilantik, presiden yang baru akan berganti lagi kan anggota DPR. Jadi tentunya emang udah apa ya, kita ini kan berlari dengan waktu ya. Nanti saya sih agak, kalau boleh jujur memang agak sanksi juga karena ini akan terulang kembali nih, karena dulu itu yang di 2004 ya, itu kan sampai masa berhabis keanggotaan DPR tidak ada pembahasan lagi, tidak ada lagi RDP untuk CPD, sehingga akhirnya sampai pemerintah berproses mulai lagi dari awal di 2021 kan, 2021 sampai sekarang 2024, udah 4 tahun ya, 3 tahun nih, 3 tahun nih masih di DPR gitu. Jadi sebenarnya perlu, intinya sih sebenarnya perlu komitmen dari DPR sebenarnya. Kalau untuk pemerintah sudah melakukan tugasnya ya, dalam hal ini 4 kementerian tersebut. Jadi mungkin kalau boleh kayak masih masukan, adik-adik dari mahasiswa atau akademisi ini bisa melakukan audiensi juga ya di DPR, sejauh mana sih pembahasan RDP yang terakhir kan, kita memang itu kan kalau RDP tertutup ya. Jadi kami pun dari pemerintah dan lembaga nggak tahu hasil RDP dengan akademisi, guru besar kemarin seperti apa, kemudian dari yang non pemerintah dengan Komnas HAM seperti apa, kan tidak tahu hasilnya seperti apa gitu. Jadi kan memang pembahasannya dipisah, Mbak. Jadi pemerintah dalam hal ini kementerian diundang tersendiri, kemudian non pemerintah diundang tersendiri, akademisi pun diundang sendiri. Jadi memang selama ini kendalanya tertundanya di DPR, khususnya Komisi 1 ya yang menghandle ratifikasi CPID ini. Ya, demikian Mbak Fitri. Baik, berarti terkendalanya masih jadi hambatan yang di DPR begitu ya, Bu. Makanya belum diratifikasi sekarang. Ya, baik, terima kasih Iya, banyak betul. atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan di kolom komentar chat. Untuk Kak Zidan, sebagai seorang aktivis, apakah dari Kak Zidan sendiri ada saran bagaimana gerakan ini bisa efektif dilaksanakan agar mencapai kepentingan yang dituju? Monggo untuk Kak Zidan, boleh langsung dijawab. Baik, mungkin saya akan jelaskan dari beberapa empiris saya yang pernah saya lakukan gitu ya. Kalau kita bicara perihal gerakan yang efektif, sebenarnya ada beberapa yang beranggapan bahwa gerakan yang kita lakukan atau mereka lakukan itu jarang kali bisa efektif gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana caranya gerakan ini tetap memenuhi goals-nya gitu ya. Karena terkadang di tengah jalan pun kita menemukan satu hal yang apa sih namanya janggal gitu ya. Kadang entah kita dihentikan paksa atau kemudian ada satu intel gitu ya ketika kita konsolidasi gitu. Cuman kalau bicara gerakan efektif, saya rasa hemat saya gitu ya, cukup 2 hal tadi gitu. Bahwa kita punya keresahan yang sama, punya pemikiran yang sama, dan eh, salah satu hal yang menunjang itu semua ya pencerdasan gitu. Melalui hal-hal seperti ini, ruang dialektika gitu ya, ruang-ruang intelektual gitu. Ya kita cukup apa ya, berkomitmen untuk pada akhirnya diskusi-diskusi seperti ini berkelanjutan gitu loh. Jangan jangan hanya sebatas kita apatis bahwa ya ini bukan bukan salah saya, bukan keluarga saya gitu ya. Ya itu aja sih dari saya gitu ya. Perihal gimana aja punya kesadaran yang kesadaran kolektif gitu ya. Kesadaran yang sama, kemudian gerakan-gerakan yang kolektif tuh bagi saya secara efektif memang dibangun atas dasar keresahan bersama gitu. Itu sih Kak Fitri. Ya, baik, terima kasih Kak Zidan. Berarti gerakan yang efektif itu perlu koordinasi yang baik antar semua individu gitu ya, dengan pemikiran yang sama, lalu juga uh, perasaan yang sama gitu dalam suatu isu tersebut. Baik. Apa dari Kak Dinda Maria sudah jelas atau ada yang perlu dipertanyakan lagi? Berarti gerakan efektif, pokok kita punya keresahan dan pikiran yang sama, terus kecerdasan juga penting buat kelangsungan efektif gerakan buat pikir. Oke, baik, terima kasih Kak Dinda Maria atas pertanyaannya.
dan tanggapannya. Mungkin bagi audiens yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung raise hand atau langsung tulis di kolom komentar. Mungkin moderator, karena ini saya boleh bertanya nggak ya ke Ibu Sari? Karena ini kebetulan kesempatan yang cukup bagus untuk bertemu dengan Ibu Sari Boleh, Kak selaku Aurora. di Jenham. Iya, Silakan. jadi tadi kan Ibu juga sempat menyebutkan bahwa kalau salah kalau dalam selama prosesnya itu juga sempat mendatangkan akademisi dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian saya ingin meninjau gitu Bu, saya ingin tahu kan apalagi terkait kasus penghilangan paksa di Indonesia itu kan banyak ya Bu orang-orang yang kemudian menyuarakan tentang hal ini gitu. Nah, apakah kemudian dari pemerintah itu sempat merespon tapi dengan caranya itu eh, mendatangkan aktivis-aktivis yang contohnya aktivis dari Kamisan gitu untuk ikut berunding gitu mengenai permasalahan ini. Nah, rentang waktu yang saya tanyakan itu baru-baru ini gitu, Bu. Karena banyak artikel yang saya baca, banyak jurnal yang saya baca juga itu pemerintah itu seakan tidak memberikan tanggapan gitu, Bu, akan kasus ini. Dan seakan-akan laporan yang saya temukan itu juga menyebutkan kalau em, advokasi mereka itu terhenti sampai saat itu aja gitu. Jadi saya ingin menanyakan apakah dalam beberapa rentang waktu terakhir itu pemerintah itu sempat mengadakan rundingan kembali gitu Bu dari orang-orang yang ya bisa dikatakan sedang atau masih memperjuangkan keadilan mereka gitu. Baik, untuk Ibu Sari boleh langsung ditanggapin. Iya, pemerintah itu kan luas ya, Mbak. Pemerintah yang mana nih? Kalau kami dari Kementerian Lembaga, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, sebenarnya kami sangat transparan ya dan open istilahnya. Misalnya kalau kami sering nih kedatangan juga audiensi mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum dari ada PTN, ada swasta juga yang datang melakukan audiensi ke kami tapi dengan topik yang berbeda-beda ya. Jadi sebenarnya kita sangat welcome kok kalau untuk Kemenkumham ya, sangat welcome apabila ada rekan-rekan mahasiswa atau akademisi yang mau melakukan audiensi, menanyakan perkembangan, misalnya ratifikasi CPD ataupun juga non pemerintah pun juga lembaga-lembaga yang non pemerintah yang concern terhadap HAM itu juga sering melakukan audiensi ke kami, menjawab sejauh mana progres dari ratifikasi CPD ini. Dan sama dengan yang sudah saya paparkan, jadi intinya pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah menyampaikan sama persis apa yang sudah saya paparkan tadi ke adik-adik. Jadi pada dasarnya kita nih pemerintah dalam hal kementerian lembaga, 4 kementerian, Kemenkumham, Kemlu, Kemenpolhukam, dan Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan usulan RUU ratifikasi CPID dengan lengkap dengan naskah akademiknya ke DPR. Karena kan prosesnya perlu izin prakasa presiden, kemudian setelah izin prakasa presiden turun, perlu supres kembali, dan setelah supres itu melakukan RDP ya, jadi DPR yang mengundang. Jadi selalu kepentoknya di situ Mbak, di DPR. Demikian. Kalau pada dasarnya kalau dari Kemenkumham sangat welcome ataupun menerima apabila akademisi mau menanyakan ataupun mau menanya perkembangan apapun dalam hal ini salah satunya CPD. Jadi demikian. Baik, terima kasih Bu Sari. Mungkin dari Kak Aurora sendiri, apakah ada tanggapan? Oh tidak, sudah cukup menjawab. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Mbak Aurora. Baik, mungkin apakah dari partisipasi lain ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung raise hand dan tulis di
kolom komentar. Kalau saya boleh ngasih masukan ya, kalau mau tahu lebih lanjut itu mungkin bisa juga dari adik-adik di sini melakukan audensi. Dan bisa juga buat tugas skripsinya atau gimana yang sedang mengambil topik CPID, bisa juga melakukan audensi ke DPR ya, khususnya Komisi 1 untuk menanyakan sejauh mana nih perkembangan RDP-nya di sana begitu. Atau juga bisa juga berperan akademisi di sini dalam bentuk petisi juga bisa ya, petisi menyampaikan petisi resmi kepada DPR untuk segera meratifikasi konvensi CPID ini, tentu dengan argumentasi-argumentasinya ya mendukung. Jadi intinya dari akademisi tetap bisa berperan banyak untuk menyampaikan, menyuarakan, mendorong agar bisa segera diketok palu di DPR untuk ratifikasi CPID ini. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sari. Mungkin tadi kita sudah membahas mengenai apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk menaikkan isu ini. Salah satu contohnya tadi itu kita itu harus memiliki pemikiran dan perasaan sama dalam isu tersebut agar isu tersebut itu dapat naik dari rekognisi oleh pemerintah begitu dan diratifikasi. Kemudian untuk di Indonesia sendiri ratifikasi terhadap ICPAPET ini ya sebenarnya sudah sangat disadari oleh Kemenkumham contohnya, tetapi memiliki kendala di DPR tadi. Mungkin itu sebelum mungkin karena tidak ada yang bertanya, diskusi kami cukupkan sampai sini dan sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini diharapkan kepada para peserta dan pemateri untuk melakukan untuk on cam dan karena sesi selanjutnya kita akan melakukan pengambilan foto secara bersama. Boleh untuk para peserta yang hadir dalam Zoom untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Eh, Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Mungkin untuk teman-teman operator bisa dipersilakan pengambilan foto. Sudah, Fitri. Baik, terima kasih teman-teman operator. Dengan selesainya acara dokumentasi pada malam hari ini, maka selesai sudah inti acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sari, Kak Aurora, dan Kak Zidan selaku pemateri kita dalam diskusi malam hari ini. Semoga materi serta diskusi yang dilakukan pada malam hari ini bermanfaat dan tuntutan untuk meratifikasi konvenen ICPAPET sendiri itu dapat segera terrealisasikan. Kami atas nama panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pemateri dan hadirin yang datang pada Zoom kali ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama diskusi dan tanya jawab tadi banyak salah kata dan salah perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua, Mbak